agama tradisional Cina ya, yang menyembah leluhur gitu ya, menghormati leluhur gitu. Kemudian juga konsep Konfusianisme gitu ya. Jadi ada Tao, kalau pernah dengar ya, Taoism, kemudian ada Konfusianisme, terus ada Chinese religions gitu ya, agama-agama Cina yang tradisional, kemudian dan Buddha itu bergabung. Nah jadinya kesannya teman-teman kok melihat kok banyak sekali yang disembah. Nah ini karena itu sebenarnya lebih pada agama tradisional Cina. Kalau Buddha yang asli itu sebenarnya malah yang disembah itu cuma patung Budanya aja, bukan disembah sih, tapi dia doanya sama patung Buddha yang gede gitu. Kalau udah dewanya macam-macam, yang pakai bajunya macam-macam, nah itu udah lebih ke ini ya, agama tradisional Cina. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar ini enggak, apa bedanya Kung, apa-apa Kung sama Miao. Nah, kalau pernah dengar itu juga, kalau Kung itu untuk yang Buddha, Miao itu untuk yang tadi Taoism, untuk agama-agama, bukan agama tapi lebih ke kepercayaan terhadap dewa-dewa tradisional Cina gitu ya, gitu. Nah ini pertanyaannya lebih banyak, nanti saya jelaskan lagi aja. Saya selesaikan dulu yang ini, nanti kalau saya udah cerita ini terus nanti saya lupa. Saya nanti minggu depan, hari Minggu nanti itu PR saya juga, kita cerita lebih lanjut ya tentang ini kenapa ya, di konteks Taiwan tadi ya, untuk Miao sama Kong itu gimana, nanti bisa saya share juga. Terus pembaruan atau inovasi ini, inovasi ini konteksnya kalau di sisi teknologi dan ekonomi ya. Jadi akan banyak hal-hal baru gitu kan, jadi mereka memanfaatkan teknologi terus membuat suatu perubahan ya, pembaruan untuk kebudayaan. Nah itu juga akan berpengaruh pada sosial budaya masyarakat. Waktunya terlalu singkat. Ya nanti boleh ditambah beberapa menit ya, supaya teman-teman nggak kemalaman juga, yang masih bekerja bisa ikutan juga gitu. Sampai jam 11 sayanya nanti terpar. Nggak apa-apa, nanti bisa kita diskusikan lagi ya, dan maksudnya nggak usah diburu-buru deh, nanti kan minggu depan masih ada waktu untuk diskusi lebih panjang juga. Oke. Ini asimilasi ya. Tadi asimilasi itu kenapa kok bisa ada? Jadi pertama itu kok tadi ada toleransi ya. Toleransi karena dia menghargai gitu orang, walaupun berbeda nggak masalah. Itu silahkan masuk lah istilahnya ke wilayahnya dia. Kemudian ada kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Terus ada suatu sikap yang menghargai orang asing gitu ya. Terus sikap yang terbuka. Terus adanya unsur kebudayaan yang sama. Ada perkawinan campuran juga. Terus ada musuh bersama dari luar. Nah ini gampangnya kalau misalnya dilihat konteks Taiwan kan juga banyak ya orang-orang yang menikah dengan orang-orang dari luar negeri gitu ya, nikah dengan orang-orang Taiwan. Nah itu juga nanti bisa sebagai proses asimilasi terhadap kebudayaan gitu. Iya Mbak Tia, hari Minggu TTM ya. Kalau sosiologi kok hampir mirip PPKN, dalam beberapa hal sama Mbak, tapi sosiologi lebih melihat ke masyarakatnya, sosial budayanya. Kalau PPKN itu lebih ke tata caranya, hukum-hukumnya, peraturannya. Tapi kan memang objeknya sama ya, masyarakat. Tapi kalau sosiologi lebih melihat perspektifnya ke manusianya. Kalau ke PPKN, kewarganegaraan, itu lebih ke tata aturan hukum dari perspektif negara gitu, gimana supaya lebih teratur gitu. Itu memang dari sisi hukum gitu biasanya. Jadi memang kalau untuk beberapa hal teman-teman ngerasain ada ini ya, pelajaran-pelajaran yang beririsan ya antara sosiologi sama PKN, karena memang bagaimanapun sosial ilmu-ilmu sosial itu saling terkait satu sama lainnya. Jadi nggak bisa benar-benar dikatakan oh ini hanya milik sosiologi, ini hanya milik PKN, karena kalau udah ngomongin manusia itu complicated. Termasuk kan kok sosiologi kadang kita juga
sedikit-sedikit lari ke antropologi, ada juga ngomongin psikologi. Itu menariknya belajar social science. Wah, modus ngomongin apa nih gurunya PKN ya? Ya. Ada gosip apa nih? Oke, udah lanjut, tinggal 4 menit lagi. Oke, kehidupan yang terisolasi ya. Tadi kalau misalnya menghambat asimilasi, kehidupannya terisolasi. Jadi dia nggak mau gabung gitu ya, atau memang tinggalnya di pelosok gitu ya, melosok gitu. Jadi nggak terkena dengan orang-orang ini. Jadi makanya kadang kalau orang-orang yang jarang ketemu dengan kebudayaan berbeda itu kadang cenderungnya lebih sulit untuk menerima hal baru. Jadi dan melihatnya pun dengan cara yang aneh gitu ya. Saya kita gampang kalau di kota kan biasa ya melihat orang asing, tapi kalau udah di desa itu melihat orang asing itu rasanya gimana, itu berasa artis deh jadinya. Saya dulu ingat pas ke daerah Hsinchu County, pelosok gunung sana ya, itu orang-orang lihat saya tuh pada heran karena pakai jilbab sendiri, terus wajahnya agak-agak mana, mereka ngira saya dari Amerika gitu. Kok bisa saya Amerika gitu. Terus ya gitu, jadi mereka karena nggak terbiasa jadinya mungkin lebih sulit untuk menerima hal baru. Kemudian adanya kurangnya pengetahuan tentang budaya yang dihadapi. Halo, hilang suaranya? Halo, suaranya hilang kah? Oh, ada sip. Terus ada perasaan takut terhadap kekuatan suatu budaya yang dihadapi. Terus perasaan bahwa budaya golongan lain lebih superior inferior. Terus perbedaan warna kulit, fisik juga. Kalau ini tadi yang perasaan takut terhadap kekuatan budaya yang dihadapi. Yang kadang kan misalnya banyak ya kalau di beberapa masyarakat mereka sangat kurang bisa menerima pengaruh budaya barat gitu ya. Anti budaya barat itu juga ada. Jadi gerakan-gerakan yang membatasi masuknya budaya-budaya lain. Kemudian ada juga perasaan misalnya budaya golongan lainnya lebih superior inferior. Ada juga kan misalnya untuk kalangan tertentu di negara-negara tertentu ya, atau bangsa-bangsa tertentu lihat budaya lain tuh kayaknya Allah lebih bagus budayaku atau lebih bagus negaraku dibanding negaramu. Nah, itu juga menghambat adanya asimilasi. Terus ada perbedaan warna kulit fisik itu juga kadang. Kalau kita ya Indonesia kan nggak terlalu beda lah ya sama orang-orang Asia. Tapi ketika ada teman saya dari Afrika di sini ya kuliah di Taiwan, itu dia memang sangat merasakan sekali gitu pas saya ngobrol sama dia gimana kesan-pesan selama di Taiwan ya. Dia bilang ya saya karena berkulit hitam itu sungguh ini ya tantangan luar biasa juga selama di Taiwan, karena kan udah jelas-jelas ya mereka secara tampilan itu udah beda. Kalau misalnya dari pakaian saja pun masih oke lah, masih bisa ditoleransi. Tapi kadang dengan perbedaan warna kulit aja, kalau kita ya gampangnya saya dengan sesama Indonesia pun dengan warna kulit yang berbeda juga kadang ada perasaan-perasaan yang berbeda gitu kan. Itu juga jadi merasa sulit untuk terjadinya asimilasi. Oke. Terus ada perasaan kelompok yang kuat juga ya. Kalau tadi kelompok kita lebih bagus daripada yang lain, itu juga susah jadinya untuk berasimilasi, nggak mau menerima masukan-masukan dari kelompok-kelompok lain. Terus juga tadi adanya gangguan dari golongan mayoritas terhadap minoritas. Terus adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan baik bersifat pribadi golongan. Ini ya itu yang namanya kepentingan itu memang selalu ada ya, mau dimanapun gitu. Wah, ini ngomong apa nih? Kok bisa hitam gitu? Oh ya, memang bisa mbak hitam. Jadi memang manusia itu beragam, kulitnya beragam, keragaman manusia. Jadi memang kondisi alam di Afrika sana kan juga ya. Jadi kenapa kok bisa begitu ya, kalau penjelasan secara ilmiahnya ya karena kondisi masyarakatnya memang kondisi alamnya juga, karena faktor genetikanya juga gitu. Terus
Oke, kalau orang Afrika dapat Taiwan apakah bisa putih? Tergantung genetik, Mbak. Tapi saya pernah lihat ada orang Afrika dari Gambia nikah sama orang Taiwan, anaknya jadi coklat muda. Jadi nggak yang nggak yang nggak yang sampai sangat gelap itu nggak, tapi lebih lebih terang lah kayak gitu. Kayak misalnya gampangnya Obama kan bapaknya Afrika, ibunya bule gitu kan, jadinya yang seperti Obama, nggak terlalu ini, itu campuran-campuran. Nah, terus esainya, esainya kemarin saya udah baca beberapa ya, tapi belum semuanya. Bagi yang belum mengirimkan masih saya tunggu ya, sebelum batas pengumpulan nilai. Saya kurang tahu kapan, kalau nggak salah tanggal 25 deh, apa ya kayak tanggal 25. Jadi nanti bukan tanggal 25 itu kita kelas terakhir kok ya, berarti akhir bulan. Nanti saya tanyakan lagi. Nggak apa-apa yang belum selesai tugasnya bisa dikirimkan. Saya ini coba merangkap tugasnya teman-teman, karena kan terpencar ya, ada yang di Facebook, ada yang di email, ada yang pakai foto, ada yang words. Jadi harus saya rapikan semuanya dulu, nanti baru saya share semuanya. Terus nanti pas tatap muka ya, ini untuk malam ini sampai ke asimilasi saja. Nanti lengkapnya kita bahas lagi ya, kita ulang lagi pas hari Minggu nanti pas tatap muka. Terus oke. Ya, udah ini ya teman-teman. Oh ya, udah di inbox belum dibalas. Ya, mohon maaf ya. Saya sudah baca, tapi kadang memang belum sempat membalasnya satu persatu karena bertumpuk ya. Pelan-pelan saya balasnya. Mohon maaf nih masih menunggu. Saya sambil rapikan satu persatu. Nanti materinya untuk yang hari Minggu itu nanti bab 4 ya. Ini yang bab 3 terakhir sama bab 4 nanti saya usahakan saya kirimkan PowerPoint-nya ya sebelum kelas. Jadi teman-teman bisa baca dulu, atau nanti baca bukunya aja silakan di modul 4 yang bagian pertama ya, setengahnya aja, jadi nggak semuanya, karena itu nanti disisain buat yang pertemuan online terakhir gitu. Yang udah kirim tugas inbox sama Facebook itu ini ya, jadi rata-rata saya sudah terima semua, tapi memang belum saya balasin satu-satu kok. Saya bilang kok saya udah terima, terus sudah diapain bla 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 gitu. Oh ya, file malam ini nanti saya share, habis ini saya langsung upload ya kalau mau buat baca. Terus nanti rekamannya juga saya langsung unggah gitu. Terus ini terakhir deh, satu slide terakhir nih ya, contoh asimilasi tadi. Kalau tahu Spanyol ya, Spanyol di mana? Spanyol ya. Tahu Amerika Latin, tahu nggak Amerika Latin? Amerika Latin itu mana? Di sana ya, ini udah saya kasih petanya ya. Jadi Spanyol ya, Spain itu Spanyol. Terus yang peta yang ada hijau-hijaunya itu Amerika Latin. Jadi memang zaman dulu ya, Portugis sama Spanyol itu mereka kan menjajah daerah Amerika Tengah sama Amerika Selatan. Nah ini mereka termasuk mengasimilasi di kebudayaan mereka juga. Nah itu akhirnya ada lihat di kanan atas ada orang kayak kaki orang nari ya, itu namanya tari flamenco. Itu sangat aslinya dari Spanyol gitu ya, tapi sangat populer sekali dari negara-negara Amerika Latin gitu. Kok ini udah ngomong belanja apa? Ya, terus Hispanik itu budayanya dari Spanyol nih biasanya, bajunya. Kalau misalnya teman-teman lihat asimilasi itu gampangnya bisa dilihat dari bagaimana budaya masyarakatnya, apa makanannya gimana. Kan ada beberapa makanan yang bawaan dari negara sononya tuh. Kemudian ada bahasanya, kemudian dari sisi tariannya, bajunya, segala macam. Itu pengaruh-pengaruh dari budaya yang ada di Spanyol dan Portugis di Amerika Latin gitu. Belanda ada UT nggak? Setahu saya nggak ada mbak kok di Belanda. Adanya kalau UT itu Hong Kong, Malaysia ada ya. Nanti saya cari tahu lagi deh. Yang saya tahu itu cuma Hong Kong, Korea, Taiwan gitu. Kalau kedutaannya ada mbak, kedutaan